Pasca keracunan makan bergizi gratis di 2 sekolah yang terjadi 13 Agustus lalu, hingga saat ini masih ada 28 siswa dirawat di 3 rumah sakit di Kabupaten Karo dan 1 rumah sakit di Kota Medan. Tim Satgas MBG Kabupaten Karo mendata, saudara, hingga saat ini ada 28 siswa masih dirawat di berbagai rumah sakit di Sumatera Utara. Tim Satgas MBG terus berkoordinasi untuk memberikan penanganan terbaik bagi anak-anak korban keracunan, sekaligus untuk memastikan kesehatan siswa dapat pulih lagi. Informasi terakhir sampai pagi ini tanggal 21 Agustus 2026 pukul 9:45 data kita terima bahwa anak-anak kita korban keracunan ya MBG itu tinggal 28 orang lagi yang tersebar di 4 rumah sakit. 3 rumah sakit di Karo, sedangkan 1 rumah sakit di Medan, yaitu rumah sakit Haji dengan rincian rumah sakit Haji tinggal 3 orang, rumah sakit umum daerah 1 orang, kemudian rumah sakit Evarina 9 orang dan rumah sakit Amanda 15 orang. Amarah salah satu orang tua siswa memuncak. Di depan Kepala BGN, ia meluapkan emosinya saat bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Para orang tua siswa meminta penjelasan soal penyebab keracunan dan pengobatan sang anak. Merespons protes orang tua siswa, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban yang ada di rumah sakit. Ya, sejauh ini identifikasi sementara karena ikannya itu ada sebagian yang dimasak itu tidak disimpan di freezer lebih dari 12 jam, itu kelalaian. Salah satu korban dugaan keracunan MBG masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan, namun kondisinya mulai membaik. Namun trauma setelah anaknya menjadi korban dugaan keracunan MBG membuat sang ayah memilih agar anaknya membawa bekal dari rumah. Ia berharap pemerintah segera membenahi mutu MBG yang diberikan pada siswa agar kejadian serupa tidak terulang. Selama 3 hari lah, udah bisa ngomong bagus seperti itu. Duduk pun udah bisa, makan sendiri pun sudah bisa. Bawa bekal sendiri dari rumah, walaupun itu ikan asin atau ikan asin goreng, lebih bagus itu bawa bentuk dari rumah, walaupun ikan asin ikannya dari rumah, terjamin kesehatan. Koalisi Masyarakat Sipil dari MBG Watch meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional memberi solusi yang lebih konkret atas kasus keracunan MBG yang terus berulang. Pemerintah diharapkan menghentikan pemberian makanan bergizi dengan skema saat ini, hingga ada perbaikan menyeluruh terhadap sistem keamanan dan kualitas makanan. Karena 1 kasus keracunan pun itu sudah terlalu mahal ya untuk anak-anak kami. Jadi ketika pemerintah melakukan langkah yang sporadis seperti wacana guru harus mencicipi makanannya atau memberi label kadaluarsa maksimal 4 jam setelah penyiapan makanan seperti itu, ataupun reaksi-reaksi sporadis lainnya tanpa ada pemikiran yang dalam ataupun kajian yang komprehensif terkait itu. Jadi kami sebagai Koalisi Masyarakat Sipil ya MBG Watch, kami mendorong pemerintah untuk menghentikan pemberian makanan bergizi dengan skema seperti ini karena banyak kepentingan politik dan makanan yang diberikan tidak berkualitas. Imbas insiden keracunan MBG ini, Kepala BGN Sudaryono mencabut jabatan Kepala SPPG tersebut. Kini BGN tengah melakukan investigasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani penerima manfaat di sejumlah sekolah menengah atas di Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, sudah ada jurnalis Kompas TV Henry Setiawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selamat siang Henry. Henry, jadi ini sudah hampir 7 hari atau 1 pekan sejak peristiwa keracunan tersebut. Masih ada 28 siswa dari lebih dari 200 siswa yang waktu itu terdampak keracunan. Dan ini 28 siswa masih dirawat. Ini kondisi mereka sebenarnya seperti apa saat ini, Henry? Ya, Vidi dan saudara, dapat kami jelaskan memang hingga hari ini
pasca sepekan terjadinya keracunan yang terjadi di wilayah Brastagi, memang saat ini terdata masih ada 28 siswa yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit baik di Kabupaten Karo maupun Kota Medan. Dapat kami jelaskan, dan sebagian besar dari siswa yang dirawat ini merupakan siswa yang sebelumnya sudah dinyatakan pulang oleh dokter dan kembali lagi ke rumah sakit ini disebabkan karena saat pulang 6 jam pasca diperbolehkan pulang oleh dokter, para siswa mengalami gejala seperti kerongkongan gatal, perut yang sakit kembali, dan kembali dirujuk ataupun kembali dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter-dokter anak seperti itu. Dan sampai saat ini memang tim dari Satgas BGN Kabupaten Karo maupun dari BGN wilayah Karo masih fokus untuk memberikan kesehatan bagi anak-anak yang saat ini masih terdampak. Dan dapat kami jelaskan hingga saat ini dari BGN sendiri belum ada memberikan keterangan resmi terkait apa penyebab terjadi keracunan. Memang kemarin Kepala BGN Sudarmono sudah menjelaskan bahwasanya diduga keracunan ini disebabkan oleh ikan yang tidak dimasukkan ke dalam freezer atau berada di suhu udara normal lebih dari 12 jam. Seperti itu. Baik, itu kan dari BGN. Kalau mengenai keracunan bahwa belum diketahui sampai saat ini apa sebenarnya penyebab pastinya. Nah, kalau dari sekolah-sekolah di sana, apakah mereka masih tetap menerima makan bergizi gratis sampai saat ini? Ataukah siswa trauma atau seperti apa kondisi di Kabupaten Karo saat ini mengenai keracunan MBG ini? Ya, Vidi dan saudara, dampak dari keracunan yang terjadi di beberapa sekolah yang terjadi pada tanggal 13 Agustus kemarin memang berdampak sangat signifikan kepada masyarakat ataupun kepada siswa, orang tua siswa terutama. Banyak penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang tua siswa, terutama dari sekolah SMA Negeri 1 Brastagi dan SMA swasta bersama sendiri. Memang sampai saat ini tidak ada ataupun masyarakat ataupun orang tua tidak membolehkan anaknya untuk melakukan atau untuk mencicipi makanan yang disediakan oleh pemerintah. Seperti itu. Dan dapat kami jelaskan memang sebagian besar anak saat ini trauma, bukan hanya untuk makan MBG, melihat ompreng aja mereka dapat kami jelaskan mereka ketakutan gitu. Kami berharap BGN memberikan solusi ataupun memberikan edukasi lagi kembali untuk memberikan rasa nyaman bagi anak-anak ataupun masyarakat khususnya di Kabupaten Karo sendiri. Saat ini orang tua memang tingkat khawatirnya tinggi seperti itu. Baik, terima kasih Henry Setiawan untuk laporan Anda dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saudara, usai jeda Kompas Siang akan kembali dengan informasi musim kemarau berdampak pada sektor pertanian di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kekeringan yang berkepanjangan membuat tanaman cabai atau rica milik petani mengering dan terancam gagal panen. Kami juga akan kembali dengan informasi gelombang tinggi disertai angin kencang menerpa pesisir pantai selatan Jember, Jawa Timur. Nelayan memilih tak melaut demi keselamatan. Nelayan lebih memilih memperbaiki perahu dan peralatan mencari ikan yang rusak pasca diterjang ombak.